Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seorang anak pemberani berusia 12 tahun bernama Rico. Suatu hari yang cerah, saat sedang bermain di halaman rumahnya, ia menemukan sebuah gulungan tua yang terkubur di bawah akar pohon besar. Dengan penuh semangat, Rico membukanya. Ternyata itu adalah sebuah peta kuno. Wah, peta ini bisa saja mengarah pada harta karun yang hilang. Saat Rico sedang terkagum-kagum, seekor singa besar dengan surai emas yang indah datang menghampirinya. Dia adalah Tori, sahabat Rico yang bijaksana. Harta karun yang hilang, peta ini tampaknya bukan peta biasa. Mungkin ini adalah sebuah ujian untuk kita. Rico, mata Rico berbinar penuh semangat. Kita harus mencarinya. Tori, aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Tori mengangguk dengan tatapan mantap. Tentu saja, Rico. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa mencapainya. Keesokan harinya, Rico dan Tori memulai petualangan mereka. Mereka berjalan menembus hutan lebat dan mendaki bukit-bukit terjal. Perjalanan ini tidak mudah. Banyak sekali rintangan, seperti pohon-pohon tumbang yang menghalangi jalan dan bebatuan licin yang harus mereka lewati. Rico mulai merasa lelah. Aduh, ini lebih sulit daripada yang aku kira. Tori tersenyum menenangkan. Jangan khawatir, Rico. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Semakin jauh mereka berjalan, Rico mulai merasa takut. Aku takut kita akan tersesat di hutan ini. Tori berjalan mendekat dan menepuk bahu Rico dengan lembut. Ketakutan itu normal, Rico. Tapi kita harus saling menguatkan. Ingat, bersama kita akan menemukan jalan. Kata-kata Tori membuat Rico kembali bersemangat. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di depan sebuah ngarai yang dalam. Satu-satunya jalan untuk menyeberang adalah melalui sebuah jembatan gantung tua yang terbuat dari tali dan papan kayu rapuh. Angin bertiup kencang, membuat jembatan itu bergoyang-goyang menakutkan. Rico menelan ludah, kakinya gemetar. Aku tidak bisa. Jembatan ini terlihat sangat tidak aman. Tori menatap Rico dengan tatapan penuh keyakinan. Rico, dengarkan aku. Keberanian itu bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah maju meskipun kita merasa takut. Kau lebih berani dari yang kau kira. Mendengar itu, Rico menarik napas dalam-dalam. Aku akan melakukannya. Dengan hati-hati, mereka melintasi jembatan itu. Satu langkah demi satu langkah, saling menjaga, hingga akhirnya berhasil sampai di seberang dengan selamat. Perjalanan mereka berlanjut ke bagian hutan yang lebih gelap dan misterius. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok makhluk aneh yang tubuhnya bersinar lembut. Meskipun terlihat asing, tatapannya ramah. Rico dan Tori terkejut. Namun mereka tidak merasa terancam. Makhluk itu tersenyum dan berkata dengan suara yang lembut. Hanya mereka yang memiliki hati tulus yang bisa menemukan harta karun ini. Tori maju selangkah dan menjawab dengan hormat. Kami datang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membantu dan melindungi desa kami. Makhluk hutan itu mengangguk setuju. Kalau begitu, jalan kalian akan lebih jelas. Teruslah melangkah lurus ke depan. Jangan pernah ragu. Setelah memberikan petunjuk, makhluk itu pun menghilang di antara kegelapan hutan. Mengikuti petunjuk, Rico dan Tori akhirnya tiba di sebuah goa yang dindingnya berkilauan seperti permata. Inilah tempat harta karun itu disembunyikan. Tapi pintu masuk goa tertutup oleh sebuah batu raksasa yang mustahil untuk digerakkan. Rico merasa putus asa. Tori, bagaimana kita bisa masuk ke dalam? Jalan ini tertutup batu besar. Tori memeriksa batu itu dengan saksama. Batu ini tidak bisa digerakkan hanya dengan kekuatan fisik, Rico. Batu ini hanya bisa digerakkan dengan kekuatan persahabatan dan kepercayaan. Kita harus bekerja sama. Rico mengerti. Mereka berdua berdiri berdampingan, menyatukan kekuatan dan pikiran mereka. Dengan dorongan serentak yang penuh keyakinan, batu raksasa itu perlahan bergeser, membuka jalan masuk ke dalam goa. Di dalam goa, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang indah. Dengan hati berdebar, mereka membukanya bersama. Namun,
Isinya bukanlah emas, permata, atau harta benda yang mereka bayangkan. Di dalam peti itu, hanya ada sebuah buku kuno yang tebal. Rico sedikit kecewa. Loh, ternyata harta karun ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang pengetahuan. Tori mengambil buku itu dan membukanya. Lembar demi lembar, buku itu berisi ilmu pengetahuan tentang alam, cara bercocok tanam yang baik, dan bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem. Tori tersenyum bijaksana. Pengetahuan ini akan membantu kita menjaga desa dan melindungi alam kita. Rico, inilah harta yang sejati. Rico akhirnya mengerti. Aku senang kita bisa menemukannya. Tori, ini jauh lebih berharga dari emas manapun. Dengan membawa buku kuno yang berharga itu, Rico dan Tori kembali ke desa mereka. Mereka mengumpulkan seluruh penduduk desa dan berbagi pengetahuan yang mereka temukan. Kami menemukan harta karun, teman-teman, bukan emas atau permata, tetapi cara untuk menjaga desa kita tetap aman dan sejahtera. Tori menambahkan, harta karun yang sejati adalah pengetahuan dan keberanian untuk menjaga alam kita. Para penduduk desa menyambut mereka dengan gembira. Terima kasih, Rico dan Tori. Kami akan belajar dan bersama-sama melindungi desa kita tercinta. Sejak hari itu, desa menjadi lebih makmur dan alam di sekitarnya pun terjaga dengan baik. Berkat petualangan dua sahabat yang menemukan harta karun sejati.